Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali belajar tematik 5G, sub tema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1, muatan IPA, bahasa Indonesia, dan IPS. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mempelajari IPA, yaitu tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali. Teksnya ada di buku tematik 5G halaman 69-70. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia, literasi, membaca teks. Nah, ini bisa kalian perhatikan teksnya di buku tematik 5G halaman 74 sampai dengan 75. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari muatan IPS, yaitu peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan. Kalian bisa perhatikan teksnya di buku tematik 5G halaman 76 sampai dengan 77. Baik, pertama kita akan mempelajari muatan pembelajaran IPA, yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain, misalnya air membeku menjadi es, dan es bisa mencair saat didiamkan di ruangan terbuka. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa benda yang telah berubah wujud akan dapat kembali ke wujud semula dengan beberapa perlakuan. Perubahan sifat benda ada yang bersifat tetap dan ada pula yang bersifat sementara. Perubahan wujud benda sementara merupakan perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula. Tidak semua benda dapat mengalami perubahan wujud yang bersifat sementara atau bolak-balik. Perubahan sementara terjadi pada air. Air dapat berubah menjadi es. Es dapat kembali menjadi air apabila dibiarkan di ruangan terbuka. Air juga dapat menjadi gas karena pemanasan. Air yang berubah menjadi gas disebut uap air. Uap air dapat kembali lagi menjadi titik air. Perhatikanlah skema perubahan sifat pada air berikut di samping ini. Baik, air bisa berubah menjadi es ketika didinginkan. Dan air bisa berubah menjadi uap air ketika dipanaskan. Setelah memahami tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali, perhatikanlah gambar-gambar yang ada di buku tematik 5G halaman 69 di bagian bawah. Gambar 1 itu adalah gambar es ya, es balon atau es mambo. Kemudian yang kedua adalah gambar air panas atau secangkir teh atau minuman yang panas dengan uap yang masih terlihat. Kemudian yang ketiga adalah gambar lilin yang sedang menyala. Kemudian gambar yang keempat adalah gambar margarin atau mentega yang sedang dipanaskan. Menurutmu, bagaimana perubahan wujud yang terjadi pada benda-benda tersebut? Tuliskan hasil kesimpulanmu di buku tematik 5G halaman 70. Ayo rumuskan. Setelah selesai difoto, lalu diupload ke Google Classroom kelas masing-masing. Baik, pembelajaran yang kedua yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu literasi. Bacalah teks yang berjudul Penyusunan Teks Proklamasi yang ada di buku tematik 5G halaman 74 sampai dengan 75. Lalu tandailah
dengan highlighter atau stabilo bagian-bagian yang dianggap penting, lalu difoto dan diupload ke Google Classroom kelas masing-masing. Terima kasih. Baik, yang ketiga kita akan mempelajari muatan pembelajaran IPS. Peristiwa-peristiwa penting sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Akhir tahun 1944, Jepang yang menjajah Indonesia mengalami sejumlah kekalahan pada Perang Pasifik. Lalu, Jepang berjanji ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia, maka Jenderal Umakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan semua kebutuhan untuk membentuk suatu negara merdeka. Sidang resmi BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Peristiwa yang kedua adalah pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk untuk menggantikan BPUPKI yang dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Kekalahan Jepang semakin parah ketika Sekutu melakukan pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Saat itulah pemerintah di Indonesia mengalami kekosongan. Golongan muda mendesak agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara golongan tua menolak dengan alasan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk kemerdekaan. Akhirnya, golongan muda yang tidak sepaham dengan golongan tua membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke sebuah kota yaitu kota Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya agar Soekarno dan Hatta berkonsentrasi mempersiapkan kemerdekaan dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian, peristiwa yang keempat yaitu penyusunan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, maka terjadilah kesepakatan antara golongan tua dan muda. Menjelang malam hari, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan tiba di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta bersama rombongan menuju ke Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itulah Soekarno dan Hatta beserta Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumusan sampai dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat pada hari Jumat, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno
di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Adi sampaikan. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.